Selamat pagi, Dulur. Selamat pagi, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini yang terik ini, Dulur, panasnya kentang-kentang. Hari ini kita jalan-jalan di lahan lokasi tanam uji observasi bawang merah yang biasa kita update. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pertanian, juga dari instansi terkait. Nanti kita tanya-tanya beliau-beliaunya dan kita perkenalkan buat dulur-dulur semua. Karena tentunya kita petani, terutama petani milenial ini selalu bersinergi dengan pemerintah, terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, juga ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban. Tentunya kita selalu didampingi di setiap sesi dari pola tanam tentang masalah hortikultura juga tanaman pangan. Ini bersebelahan di lahan bawang merah, juga lahan pengembangan sendiri. Jadi ini kita mulai dari bapaknya dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang di lahannya BBT Agrofarm atau Bocah Belajar Tani Agrofarm. Ini kenapa kok pakai sprinkle ini? Kita pakai sprinkle tentunya karena dari segi perawatan itu lebih mudah, Bapak. Selain nanti segi hamanya kita bisa kendalikan. Apa? Hamanya ini termasuk ulat, terus sekarang ada trip tabaci. Nah, trip. Nah, sekarang kita itu kan ada dua yang dominan itu. Yeah. Sebelumnya kita perkenalkan dulu bapaknya dari ini konten ini Pak YouTube. Oh my God. Yeah. Ikan hiu goyang-goyang. Waduh. I love you sayang. Wih, salam full Pak. Kita perkenalkan Pak dari manggis buah kedondong. Yang merasa manis tersenyum dong. yang merasa manis tersenyum dong. Jadi memang bawang merah itu kan bagaimanapun kita harus perhatikan karena dia salah satu penyebab inflasi. Jadi di waktu ini ada dua tanaman yang harus kita perhatikan, satu cabai, dua bawang merah. Dan ini saya kesini ini kan tertarik dengan apa, varietas lokal ya. Varietas lokal yang namanya apa? Kalau petani nyebutnya Banus, tapi untuk disertifikat itu Ngadipuro Tuban varietasnya Pak. Ya, harapan kita varietas lokal itu satu bisa meningkatkan potensi hasil, mempunyai warna merah lebih terang, kemudian taste-nya itu harusnya bagus, juga rentan terhadap OPT, dan dia juga kebal bagaimanapun produksi. Siap. Meskipun itu varietas baru, kalau menurunkan produksi ya bikin petani menangis, gitu lah. Jadi memang ada keunggulan dan kelemahan Bapak. Ini dari segi penjelasan kami, ini yang di sana yang bawang Ngadipuronya. Karena ini ada 4 pengulangan. Jadi kita silang-silang. Dan nanti ada sampelnya Pak, yang untuk hasil yang berupa umbi sudah disimpan sekitar 1,5 bulan Pak. Ada nanti bisa mampir ke gubuknya Bocah Belajar Tani. Nah ini yang Ngadipuro Pak. Kalau ini benih itu 1,5 bulan, apa tidak kurang masa dormansinya? Ini belum siap Bapak. Jadi dormansinya minimal 3 bulan untuk bibit ini. Jadi kalau memang untuk digunakan untuk sebagai uji multi lokasi itu harusnya yang maksimal. Jadi ini kemarin semua kita ambil usianya hampir sama, 3 bulan, dan ini kita tanam hari Sabtu dan sekarang sudah ada tanda-tanda pertumbuhannya Pak ini. Iya, kita tetap kita tetap berharap ini yang terbaik, apalagi nanti membawa nama Ngadipuro ya. Tentunya. Cuma kita sendiri plus minusnya itu harus diperhatikan. Siap. Karena tanaman ini kan industri biologi,
artinya campur tangan Tuhan itu nomor satu. Nomor satu, Kita Pak. ini hanya bisa berdoa ya. Betul. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Oke. Nggih. Nggih. Dilanjut di gubuk, mau Siap. diwawancara sama Bu Maya. Nggih. Nggih. Ini Ya. seperti biasa dulur, tak perkenalkan bolak-balik ini Bu Mufida, Kepala BPP Kecamatan Widang, dulurku. Monggo Bapak. Beliau sudah tidak lagi takut masalah skincare, dulur. Setiap hari ke lahan, memang tugasnya beliau. Oke, dulur-dulurku, jadi sekian sekelumit cerita. Nah, tadi juga dari bapaknya, nanti kita lanjut di gubuk tentunya sambil ngobrol panjang tentang seputar bawang merah. Dan tadi beliaunya ada pertanyaan kenapa kok disprinkle. Nanti kita akan sedikit memberikan statement atau ulasan tentang metode sprinkle. Dan kita juga didampingi, ini ada hadir juga dari Gapoktan. Gapoktan apa Potan, Mas? Gapoktan Desa Ngadipuro. Lah ini ada Pak Handoyo. Poktannya ini, poktannya lanjutkan. Pip. Kita skip dulu, Lur. Kita skip dulu. Asli, ada banyak atau enggak? Mungkin untuk saat ini Ada peminat komunitas. peminat ya, mungkin Nah, nggak terlalu itu banyak seperti yang itu. Sebenarnya Tapi ada komunitas, Mas Awan punya komunitas sendiri untuk sebenarnya kamera. kalau sekolah lapang Asosiasi. itu saat ini kami lebih fokus kalau ada petani milenial, kan karena petani milenial itu lebih apa ya, lebih terbuka untuk menerima Teknologi. hal baru ya, terapan-terapan. Jadi memang kalau dari atasan kami, kalau sekolah lapang tuh biasanya cari Ini yang juga muda-muda ini Bu. gitu. Ini saya juga ada kerjasama dari ITS. Oh ITS. ITS ini untuk penyiraman bawang merah ini sprinkle ini. Saya menyiapkan peralatan di lahannya, tapi untuk sistemnya nanti dari tim ITS. Apa Pak? Bagian apa? Itu kan sistem informasi. Oh, sistem informasi. Jadi nanti untuk penyiraman ini di automatic. Jadi termasuk nanti untuk pengecekan pH tanah, humidity-nya itu nanti lewat website kita kontrolnya. Terus untuk sistem untuk penyiramannya ini juga nanti IoT otomatis. ya, Pak, ya? Iya, pakai IoT. Kalau yang pakai IoT nanti yang ini, Bu. Ini dari HKTI nanti. Oh pakai Dari tim HKTI kemarin datang survei, terus dari perusahaan panel surya nanti rencana mau dipasang panel surya di sini. sama juga. Ya karena medsos sebenarnya. Maju tapi kan spot yang kecil. Jadi tidak mempengaruhi produksi. Kalau spotnya luas beda. Ya, semoga aja Pak bisa berkembang luas. Amin. Iya, Pak Etan, ini sambil tanya-tanya aja. Nggih. Kalau untuk tadi kan Pak Edi sudah menyampaikan kalau hitungannya kami pakai satuan hektar ya Pak. Nggih. Kalau bawang merah biasanya butuh benihnya 800 kilo atau mungkin lebih atau mau? Kalau saya di sini tanam itu untuk lahan luasan 1 hektar itu rata-rata 1,2 sampai 1,4 bibitnya. 1,2 sampai 1,4. Karena pola tanamnya kita jarak tanamnya agak rapat. Berapa Tapi Pak jarak tanamnya? jarak tanamnya kita 15-10 bisa 17-13 karena biasanya kalau standarnya kita itu penjumlahan 30 kalau untuk jarak tanam. Saya sekarang gini ya, 1 hektar jenengan masukkan benih 1,4 ton. Iya. Iya, toh. Rapat banget ya. Nah, bayangkan kalau di sini 10.000 hektar, berarti kan 10.000 ton hilang itu bawang merah. Harusnya itu dikonsumsi, tapi dimasukkan sawah. Tapi kalau nggak dikembalikan ke lahan untuk bibit, pasar kita juga akhirnya hancur juga, Pak. Nah, nanti Harganya. ini ada teknologi yang TSS itu yang kemarin itu. Kalau TSS di sini sudah saya coba 4 kali. Dan itu sampai saya mendatangkan petaninya langsung TSS dari Gimana, produknya. Yang punya produk itu panah merah nggak jadi, nggak bisa. Nanti sampean Yang mulai Sunren, Nokananta, Maserati nggak bisa karena terlalu nanti dikasih tahu aja pola yang kemarin. Oh iya, kemarin kami baru ada pelatihan tentang bawang merah TSS Pak. Iya. Jadi memang kami menghadirkan mungkin kalau level panah merah, level kita ini kan Nganjuk, itu kan level perusahaan Pak. Iya. Nah itu mungkin kalau diterapkan ke lahan petani agak sulit. Iya. Nah makanya kemarin kami mendatangi kelompok yang berhasil, petani. TSS petani sendiri Pak. Jadi Pak dia Rinto, mitra. Pak
Kediri Pak. Ya tahu saya itu. Nah itu kan dia juga nyoba dari nol Nah, Pak. ini Bu Pak, karena bawang merah ini juga terpengaruh dengan kondisi cuaca dan ketinggian. Nah iya kemarin tuh kami juga membahas Pak, jadi hamanya apa saja, nanti ketinggian berapa, perlakuannya seperti apa. Jadi saya gitu. tertarik ke jenengan kan petani milenial. Nah, milenial betulan apa milenialan? Gitu kan. Nah kalau tanah 1000 hektar kita kembalikan 1000 ton, 1000 itu kan sama dengan itu kan bisa dikonsumsi. Kenapa dikembalikan ke benih? Nah kalau memang milenial, kenapa enggak berani mencoba yang dari Oh, itu jawabannya mudah Pak kalau buat petani Pak. ya, dari, Bikin asuransi Pak. ya, Gagal dari- panen ditanggung asuransi. Nah itu kita berani tanam TSS. Asuransi padi. dari bibit. Begini, Pak, karena- dari Ada biji, Pak, asuransi bawang merah. Kalau bawang merah belum. Nah, ini masalahnya. Tapi gini Pak, kalau yang tadi kami sama kemarin kita nih Hmm. itu gini Pak, jadi mereka bermitra dengan petani, tapi mereka sebenarnya masih lingkup Nganjuk Kediri, tapi kurang tahu mungkin bisa membusi juga. Jadi mereka ada pendampingan juga. Ada pendampingan, jadi mereka juga berani berbagi risiko. Jadi bibit dari mereka, kemudian nanti panen dibagi dua. Promosi perusahaan. Jadi memang mereka startup, ya pemuda-pemuda juga, salah satu startup, tapi mereka agak berani juga karena menanggung risiko juga. Jadi panen bagi kata antara petani sama PT. Pengembangan biji ini tidak mudah, saya pikir mungkin 5-10 tahun baru jalan. Tapi yang jelas saya lihat dari mata saya itu menghemat. Jadi yang harusnya dibuat bibit dan itu nunggu waktu 3 bulan, kenapa enggak biji langsung otomatis bisa Memang ditanam. Jadi itu kalau di sini tuh kalkulasinya seperti ini Pak. Mohon maaf kalau memang itu ya dikoreksi. Kalkulasi saya itu dari segi kita lahan saja. Lahan kita sewa. Kalau kita tanamnya pakai biji TSS itu minimal 3 bulan kita baru bisa panen. Sedangkan kalau 1 tahun kita di sini terkendala juga banjir. Kalau saya tanam pakai TSS, otomatis saya mungkin bisa maksimal 2 kali tanam itu sudah maksimal. Tapi kalau saya tanam pakai umbi bibitnya, itu bisa 3-4 kali panen. Nah, terus kalkulasinya juga, Bu, kita merawat yang dari daun bawang yang dari umbi saja yang sudah dia langsung 7 hari itu langsung dalam kondisi dia itu sudah tidak stres. Nyari stres Pak, masa stresnya TSS kan. Nah, memang kalau panjang, TSS itu tapi dia lebih tahan hama. lebih tahan hama. Kalau sudah wabah seperti kemarin, hampir tapi semua. ini Pak, kemarin itu memang dibuktikan untuk masa, jadi gini Pak, kalau umbi mungkin 3 hari sudah habis. Ya. Tapi kalau TSS ini masih ada masa tunggunya, jadi kita masih bisa interupsi di hamanya. Itu yang pertama Pak. Kedua memang membutuhkan kesabaran, jadi ketoknya nggak lemu-lemu gitu Ya, loh, Pak. memang sudah pernah. Tapi nanti jadinya memang lebih lebih panjang umur. Ya, semua itu butuh waktu. Betul. Butuh Ya. waktu untuk diterima. Tapi kan kita sendiri sebenarnya mau TSS mau umbi tidak masalah, yang penting produktivitasnya itu Tinggi. meningkat, tinggi lah istilahnya, dan Kalau- kita sendiri suplainya ke masyarakat itu aman. Di sini yang itu penting. rata-rata yang sudah saya alami itu paling minim saya 1:15 Apa itu Pak? penghasil. Produksi. Bentar Pak, berarti kalau 1 hektar Bapak dapatnya berapa Pak? Ya kalau tergantung bibit. Jadi, Kalau bibit besar, otomatis saya kan lebih banyak maksimal, makanya saya tadi mulai 1 sampai 1,4 besar. Tapi kalau yang bibit kecil, saya itu maksimal 9 sampai 1 ton bibitnya. Kalau kita 1 ton berarti 15 ton itu. Nah, itu minim. Berarti 15 ton minimal. 15 sampai pernah maksimal berapa? 24. 20. Yang waktu Itu Brin datang pertama itu 24. itu tinggi-tingginya. Ya, itu varietas lokal. Kalau Lokal ya Pak? Lokal. Ya di pura itu. Berarti ketika panen disisihkan untuk benih dan dijual untuk konsumsi gitu. Jadi saya memang ada settingan dua macam. Jadi, Settingan bibit sama settingan. oh berarti dari awal sudah disetting ya? Iya Pak, betul, ya? karena Oh, baik. beda untuk bibit Oke. sama settingan sayur saya bedakan. Oh. Dari perawatan pestisidanya juga beda. untuk konsumsi sama untuk benih itu beda. Maksudnya Yang- dari lahannya beda.
sama komunitas kita itu yang kita kejar saat ini, yang lagi kita kejar itu bukan cuma tonase, tapi lebih utama ke residu kimianya, Pak. Itu yang utama kita sedang sama komunitas ini, bagaimana toh produksi bawang merah kita itu bisa masuk pasar ekspor. Sudah menggunakan agen hayati belum? Agen hayati kita full. Ini lahan ini saja belum ditanam, ini sudah hampir habis. Apa aja, Pak? Apa? Saya Pakai itu apa saja, Pak? Trichoderma? ya trichoderma ya, terus dari produk itu M21, EM4, Gladiator, terus dari Jimmy Hantu yang Trico itu Kimia itu bagus. sudah semua masuk ini, Pak. Tapi masih. Kimia itu apa? Produk apa yang dipakai? Saya Jimmy Hantu pertumbuhan ya, Jimmy Hantu pembuahan, terus untuk Trico. Kalau untuk pestisida kita tidak gunakan untuk inseknya. Nggak pernah pakai pestisida. Nah, kalau misalnya kayak tadi Pak Trip, itu kan langsung gagakan, Pak. Oh, kita selalu pakai, Bu, karena kita Ya. tetap konvensional, tidak mau Ya. kita full organik. Karena apa? Kalau kita mau full organik, minimal saya harus perbaikan lahan minimal 3 tahun. Nah, itu namanya GAP, Pak. GAP itu praktek budidaya yang baik. Ikut agrikultur pasti. Yang ini, Bu, rencana. Jadi itu tidak menggunakan kimia full, kimia digunakan dengan porsi yang sesuai anjuran. Jadi kalau tidak melebihi ambang batas tidak Oke. menggunakan kimia. Nah, seperti itu, Pak. Ini Terus kita- ini kalau, nah metode sprinkle ini salah satunya, Bu, Pak. Kita untuk mengurangi, menekan dari jumlah pestisida yang kita gunakan, metode sprinkle ini yang paling efektif. Jadi kita kalau sudah ada sprinkle itu otomatis tripnya itu aman. Karena sewaktu-waktu kita bisa nyalakan ngusir. Ya, jadi aman kalau tapi kalau yang untuk apa namanya kutu kebul Kalau di sini belum ada habitat sebenarnya, Pak. Belum jadi habitat itu kebul. Karena rata-rata sini petani padi. Dalam Beda kecamatan Birengan kok karena mereka bukan sentral, Bu. Sentral itu misal tanaman padi, kalau kita sekarang kan raya padi nih. Otomatis kutu kebul kan juga minim. karena lebih banyak tanaman padinya. Terus lebih banyak tanaman yang tinggi. Nanti kalau kita tanam bawang atau tanam cabai aman. Contohnya jagung misalnya. Dikelilingi jagung terus ada tanaman cabai, biasanya cabainya lebih aman. dan Ternaungi Ada apa pagernya? pagernya. Pagernya. Oke, Mbak. Kalau pupuk organiknya biasanya pakai apa tuh, Pak? Saya Kompos. organiknya itu pakai dari CSR-nya Petrokimia Gresik. Oh, pakai petroganik masih ada? Bukan, ini Apa? produksi CSR itu yang ada di Desa Trepan itu ada CSR Petrokimia Gresik. Itu memang dia memproduksi, nyebutnya sih media tanam karena dia tidak berani karena perizinan mungkin. Tapi itu media tanam maksudnya apakah pakai pupuk kotoran hewan? Dia pakai atau- kohe, Bu. Jadi Pakai pakai kohe, Pak, ya? kohe sapi, kohe kambing difermentasi. Itu agen hayatnya pakai Gladiator. Produknya Gladiator. Kohenya biasanya Bapak butuh berapa, Pak, kalau per hektar? Kalau ini luasnya sekitar 5.000, ini saya butuhnya sekitar 1,5 sampai 2 ton. Sekali tebar. Hektar ya sekitar 3 sampai 4 ton. Itu untuk 2 kali periode tanam. Oh, baik. Ini kalau satu musim tanam berarti 1 sampai 2 ton aja. Ya, tapi kita matematikanya kita tidak bisa setiap tanam. Berarti sekalian ya, Heeh. sekalian ya. Karena nanti titik terbaiknya itu bukan waktu kita tebar, Bu, tapi tanam keduanya. Berarti untuk bawang merahnya ini kalau dari yang Bapak ceritakan berarti 1 tahun bisa sampai 2 kali tanam. Ya, jadi kalau ini bibit Ini dalam 1 ton, 12 bulan 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 4 ya. Ya. Oh ya. Oh, makanya habis setahun ya. Ya. Kalau anorganik ya, Pak, NPK pakai ya, Pak ya? NPK pakai. Berapa, Pak, biasanya Pak satu? Kalau Misalkan saya NPK sekali pupuk total aja, Pak, satu musim tanam. 1 musim tanam, 1 tahun maksudnya? Enggak, Atau satu periode tanam? Satu periode. periode tanam itu untuk NPK-nya itu biasanya saya untuk lahan 5.000 meter itu sekitar habis 2,5 kuintal. 2,5 berarti 5 ya, Pak ya. Kalau 1 hektar ya. Iya. 15 apa 16? 16 itu plus ada YA, masih ada YA, masih ada fosfat. Kalau ceritanya berapa, Pak? YA-nya 1,5 1,5 apa, Pak? kuintal. Berarti 3 kuintal kalau per hektar. Ya. Terus untuk pupuk fosfatnya 2 kuintal. Berarti 4 kuintal lah 1 hektarnya.
Rata-rata itu saya mendekati jumlah bibit. Kadang bisa lebih. Tergantung bibitnya ya Pak ya. Kalau jadi saya pembagiannya itu berapa jumlah bibit saya, itu saya bagi berapa kali saya mupuk. Berapa kali biasa Pak umumnya? 4 kali. Oh 4 kali. 4 kali itu pertama di pupuk dasar, Ya. dasar susulan pertama, kedua dan penutup. Jadi 4 kali. Jadi tadi itu yang 500 kilo, 300 kilo, 400 kilo itu total dari 4 kali pemupukan Betul. ya Pak ya. Kalau tadi sapodilanya trichoderma E4 jenis hantu itu tadi ya Pak ya. Iya. Pakai dolomit enggak Pak? Saya di sini jarang pakai dulu. Jarang ya, Tapi pH-nya sudah saya saya gunakan itu CaCO3. Kalsium karbonat, kalsium karbonat. Oh Bapak pakai KCl enggak? KCl itu saya jarang, saya kondisional saja. Jadi kalau tanaman saya itu saya rasa sudah untuk pengumbiannya sudah maksimal, karena saya kan penutupnya biasanya pakai grower. Oh, Sudah K-nya sudah tinggi. Terus apalagi ini lahan bekas tembakau seperti ini, nanti kemungkinan saya untuk kaliumnya sangat rendah. Karena kemarin itu saya gunakan pupuk itu N-nya cuma 10, P dan K-nya 20-20. Itu pupuk yang dari Saprotan yang memang tidak dijual di pasaran. Ada namanya mereknya Basal. Itu biasanya untuk proyek tembakau. Nah, kemarin ini agak over saya. Harusnya ini cuma habis 50-60 kilo untuk 8.000 pokok tembakau. Saya kemarin habis 1 kuintal. Kalau masalah pH di sini Bu, lahan saya itu belum pernah pH di bawah 6. Oh, baik. Karena Normal. ya perlakuan dari perbaikan drainase, terus agen hayati itu, kompos itu penting ternyata. Ya memang ini sih Pak, agen hayati itu membantu sekali sih Pak, mengurangi biaya produksi sebenarnya. Ya. Tapi sampai saat ini saya masih berat untuk ngajak petani lain. Kalau di komunitas saya sih oke, sudah masuk semua. Tapi petani di sini itu sulit, terutama petani padi sawah Bu ya. Kayak gini, ini lahan ini kan bagus kalau pertumbuhan awal, tapi nanti pertengahan waktu primordia sudah mulai mandek dia, berkuning. Sebenarnya karena pH-nya drop, itu tak minta sudah hentikan N, ayo masukkan kalsium, masukkan dulu ya, tetap aja nak. Wong barang larang kok kalah sama barang murah, tidak mungkin. Itu jawabannya. Iya, itu Karena berfanatik. Pak, kalau hamanya di sini paling sering aja Pak kutu kebul ya, Pak, Namanya ya? di sini ulat Bu, kalau untuk bawang merah. Ulat. Terus apa lagi Pak? Trip. Kalau trip belum ada di sini, Oh, belum ada Pak? belum ada. Kok kutu kebul lagi Pak? Nggak ada Kutu ya? kebul ini minim Macam enggak? ya? Kalau di bawang merah hampir enggak ada kutu kebul. Ulatnya ulat apa Pak? Ulat graya terus sama ulat yang hijau itu ulat daun. Jadi ulat-ulatan aja ya Pak? Eh. Kalaupun ada hama lain selain ulat itu embuk, Embuk. kokolan. Kok di sini kokolan badan? Ya disebutnya kokolan ya memang nyebutnya. Kalau ada tadi Pak ulat, berarti pertama ada mekanis ya Pak, diambil satu-satu Pak. Kita main spray Bu. Loh, enggak, kalau ada ulat diambil enggak Pak? Diambil tangan. Oh kita jarang. Oh enggak, jadi kalau ada ulat dibiarin aja, Jadi main diusir pakai. di spray aja, spray pakai Tak balik insek. Pak. Insek. Oh pakai insek Insek. langsung. Heeh. Harusnya pakai Diambil sih. iya. Kapan marina tuh? Kalau Jadi kalau di Probolinggo tuh namanya murni Pak, jemur bini Pak. Jadi istrinya disuruh ngambil. Kita tak tangan Mas. Gak mau Bu. Tangan. kita insek itu juga Langsung cenderung insek berarti Pak. ya insek. Inseknya ketika ulat belum muncul apa sudah muncul Pak? Kita tentunya pencegahan Bu. Oh, pencegahan. Jadi kita rata-rata untuk pembungker telur itu yang utama, yang paling utama kita. Kalau sudah ada yang menetas ya eksekusi pakai, biasanya kadang pakai minyak tanah ya. Inseksidanya pakai apa Pak? Pematiknya Pak? Saya biasanya pakainya itu metomil, terus chlorpenapir, terus jenis imidacloropid, sama indotin itu bahan aktifnya apa? Supermetrin. Pernah juga pakai Broveria.
Biveria ini Hayati ya Pak ya. Bukan ya Pak? Bu. Hayati, Biveria SP itu Hayati Pak. Biveria. Biveria itu Hayati. Yang Pak. produk merek Brofrea Oh, mereknya. itu insek dong. Tapi itu bahan aktifnya Brofera. Oh, enggak. Kalau Insek Bu itu. insek, Kalau Biveria Biveria Agen. Hayati Pak. Agen Hayatinya pakai triko tadi saya Pak ya. Triko saya biasanya pakai merek Triko Gini. Kalau PGPR Pak, pernah pakai? GPR saya jarang pakai. Pernah bikin sendiri nggak Pak? Pernah. Pernah. Sukses nggak? Nggak tahu. Soalnya Kalau masih kita kan nggak ada belajar. labnya, pokoknya kita bikin ya sudah ya aplikasi itu aja. Nah, gini Pak sekalian Pak, kan kami di provinsi itu punya UPT. UPT itu ada untuk yang proteksi hama. Nah mereka ini punya lab Pak. Ini mereka punya lab di beberapa wilayah. Nah Bapak misalnya tadi mencoba bikin agen Hayati sendiri, sebenarnya Bapak bisa minta tolong POPT-nya Iya. petugasnya. Kalau di sini di Bojonegoro. Nah minta tolong nonot kemarin. diteskan. Yang Iya, kemarin Mbak Novita. dibilang itu. Iya, jadi Bapak tahu Bapak bikin ini efektif enggak, ada makhluk hidupnya enggak, kan percuma bikin tapi ternyata enggak ada makhluk hidupnya. Kadangkala kita itu cuma mikirnya begini saja Bu Simple. Kalau kita bikin organik apalagi kayak agen Hayati itu kita kadang itu enggak dispray, enggak melalui perlakuan yang sesuai. Kadang kita ngisi air itu ya sudah dimasuk dituang langsung digot itu sebanyak mungkin 20 liter dituang aja nanti serata sendiri namanya dia hidup. Ada caranya juga Pak, nanti mungkin bisa naik ke yang Mbak Novita itu tadi Pak, ada caranya sendiri. Terus mereka tuh juga ada biangnya Pak, jadi bisa misalnya Mbak bisa minta biangnya enggak, nanti mungkin ngijoli, bukan bayar ya Pak ya, jadi ngijoli kayak oh mereka sudah buat segini saya ambil sekian nanti tak ijoli buat bikin biang lagi gitu. Jadi enak Pak kalau karena kami kan tahun ini ada sekolah lapang di Pasuruan dan di Jombang yang sudah selesai ini bawang merah di Pasuruan. Mereka secara produktivitas antara yang GAP itu tadi ya Pak ya separuh bukan ya menggunakan kimia sesuai porsi, terus organiknya di ini Pak ditingkatkan tapi nggak full sih Bu. Terus ada yang semi GAP jadi dosisnya separuh ada yang sesuai kebiasaan petani. Secara produktivitas bawangnya undang-undang Pak. Kalau konvensional memang sama yang GAP itu memang kelihatannya lebih besar, kiloannya lebih besar yang konvensional. Tapi begitu petani yang narik ke biaya produksi, selisihnya jauh sekali Pak. Jadi akhirnya petani di Pasuruan itu kan masih pengembangan Pak kawasan bawang merah sana. Akhirnya tertariknya gara-gara duitnya yang dikeluarkan itu bisa ditekan lebih sedikit, ongkosnya lebih sedikit. Jadi harusnya biasanya jor-joran pestisida, mereka nggak mengeluarkan pestisida sembarangan. Kelihatan sekali Pak ongkosnya kurang. Kalau di sini Bu untuk alamnya di sini ya mungkin karena di sini minoritas ya untuk bawang merah. Kalau masalah pengeluaran masalah pestisida baik itu insek maupun fungi yang saya alami di sini itu kalau semini-minimnya orang di sana saya tidak ada separuhnya. Ya kan ada ini Pak biaya produksi kan dari pestisida, terus biasanya petani itu suka gergeran pupuk. Nah pupuknya Karena di sini pakai ini loh. Nah pupuknya kan kalau petani yang biasa kan ini mungkin ada sprinkler Bapak bisa atur. Kalau yang petani biasanya kan pupuknya gergeran. Yang saran dari Green itu Pak pupuk anorganik kimia itu 1 kali tanam itu maksimal 1 ton. NPK, apa semua 1 ton. Jadi banyaknya memang di organik. Setiap satu kali tanam untuk 1 hektar ya 1 ton. Kami itu kemarin maksimal 1 1 ton. Ya tapi itu kan anjuran dari Green juga Pak. Jadi kemarin kami nyusun Punya saya hampir tidak sampai kayaknya. Pak ya Pak 900 lebih dikit lah Pak. Karena acuannya kan gini Bu, acuannya kita itu dari jumlah bibit memang. Nah ini Pak bibitnya kalau yang kami tahu Pak kan ini dataran rendah ya Pak ya, dataran rendah itu biasanya mentok itu 1 ton Pak. Kan Kalau 1,2 itu masih rapat ya. ini gini Bu, jadi dari umbi itu kenapa saya bilang 1 ton lebih sampai 1,4 untuk periode tanam kali ini, karena bibit yang kita datangkan itu ukurannya super besar Bu. Nah gitu kalau besar-besar ini harusnya jarak tanamnya agak menggang Pak. Mungkin yang 17 kali 13 ini kali ya Pak ya. Iya, saya 17 kali 13 ini itu sosoknya itu 17. Saya
13. Karena kalau dari kami Ini kan bibit bawang Adipuro yang dari Madiun. dikembangkan dari Madiun ya Pak ya. Karena di sini itu terbentur lahan yang siap. Akhirnya kita titip-titipkan ke komunitas. Oh jadi nggak ada pembeli di sini belum ada ya Pak ya. Belum ada, ini baru. Jadi beli di Madiun atau beli di Bukan beli, bukan beli Bu. Jadi gini Bu. Oh mengembangkannya dia. Ya kita kan ada komunitas Bu. Karena di sini kemarin itu musim kemarau terus musim banjir. Kalau kita paksa tanam di sini, itu kita akan mati bibit nanti kebanjiran. Makanya kita titipkan ke lahan-lahan komunitas kita yang ada di Madiun, terus di Cirebon. Karena beda tanah Bu. Kita nyari yang beda tanah dengan di sini. Ya itu kalau musim penghujan saja takut banjir. Kalau masalah di cuacanya, untuk pola perawatannya sih tidak ada masalah itu. Banjirnya aja yang menakutkan. Banjirnya ya Pak ya. Kalau harga itu kita tidak pernah mikirin. Oh nggak pernah mikir jadi harganya ini. Bukan gitu Bu. Karena saya pikirannya gini. Kalau saya pun pikir, toh waktunya murah tetap murah. Saya berpikirnya bagaimana meningkatkan hasil saja. Kalau pasar biasanya dipasarkan kemana Pak? Sampai saat ini saya pasar itu ya bawa ke langsung ke sentra sih, ke Nganjuk. Nganjuk ya Pak ya. Kadang kalau kita komunitas itu lagi banyak ya langsung bawa ke Jakarta, Kramat Jati. Jadi kalau kita cara berpikirnya sudah tidak lagi karena kita sudah kapok lah mikirin harga. Sudah kita tidak usah mikir harga, tingkatkan hasil. Kalau tonasenya bisa minimal 1/15, kita walaupun harga 10.000 tetap untung. Pekpok nggak untung nggak rugi. Ini pas Untuk tonase harga di harga berapa Bapak tidak merasakan untung tapi Bapak nggak rugi. itu tergantung berapa harga jual. Oh enggak Bapak menurut Bapak misalnya gini Pak ada saya 15.000 saya sudah balik modal tapi saya belum untung. Bapak balik modal itu berapa? Misalkan Jadi bawang merah nah, ditentukan harga berapa dulu, nanti baru saya bisa bilang berapa saya. oh karena belinya ya Nah, jadi gini Bu, Pengawalnya kok saya selalu berpatokan itu mulai harga bibit 30. Kalau harga bibit 30 itu saya jadi patokan. jadi kalau harga 30 berapa? Ini hitungannya saya gini, bibit 30 bibit 30, setelah panen bibit 30.000, biaya produksinya saya itu 45. Jadi 75.000 per kilo untuk biaya produksi. Berapa Pak? Nah, Saya gini ada petani yang bilang oh saya 15.000 nggak untung nggak rugi. kalau saya 10.000 pun saya nggak rugi Bu. Nggak rugi. Selama tonase saya di atas 10 kilo. Oh gitu. Berarti nggak rata-rata biasanya Bapak tidak merasa untung, tidak merasa rugi di harga berapa Pak? Rata-rata sepanjang Bapak budidaya ini 8.000. 8.000. Jadi kemarin harga 10.000 sebenarnya masih agak-agak untung. Ya untung Bu, karena tonase saya di atas 15. ya 8.000 itu Kalau di 8.000 saya tonase 15, itu masih ya untuk sewa lahan lah. Karena hitungan saya 8.000 saya dapat tonase 15 kilo, berarti kan itu jatuhnya 120.000. Sedang kita modal jatuhnya kan 75.000. Nah itu restannya itu, keuntungan itu tergantung berapa kita beli bibit nanti gitu aja. Kalau beli bibitnya 40 berarti itu untuk nombokin beli bibitnya. Ya Pak. Kalau kami saya tapi ini masih tetap panas ya. ya Ya, jadi kok sebenarnya kami ini kayak kepanjangan tangan saja Pak. Kebetulan pas kami ke Tuban, Oke. ternyata ada ini proposal kultivator. Jadi kami dititip sekalian ditanyakan kalau Banten beneran terima pakai tangan. Joko kan pernah menerima TR4 ya Pak TR4 ya Ini tuh memang minim Bu ya. Ini untuk lahan segini saja, itu untuk kultivator hampir 2,5 sampai 3 juta loh. apa lagi Pak
karena kita sewa. 23. Iya. Terus kemarin nggak dapat Irkom PAT? Enggak. Enggak. Kan ada tangan 4. Ada yang juga. IPA. Oh, bisa. Ini olah lahan ini aja Bu. Untuk kultivator ini kemarin kan medannya agak berat karena ini loh habisnya kita nyewa itu sama orangnya itu sama BBM-nya hampir 2,5 sampai 3 juta habisnya. Segini aja. Ini berapa hektar? Ini cuma 5.000 meter. Ya. Kalau di sini mahal Pak. Kalau di Nganjuk segini ini cuma 300.000 biayanya. Kultivator. Iya, borong. Lipat ya? 10 kali lipat. Iya. Sewa. Terus tenaga kerjanya itu operatornya itu nggak mau dibayar 150 aja nggak mau. Minim 200 minim per hari. Karena apa? Ini kemarin kultivator di sini kan keras. Ini sampai 5 kali loh kemarin kultivator. Kultivatornya punya bapak sendiri apa Nyewa. nyewa? Nyewa. Ya nanti kalau misalkan Bisa. Sewa lahannya ini kemarin ini untuk setengah ini 8 juta. Ini kan tanah kas Mana kas juta? tahun sekali kita lah. Apa jadi lawan? Sewanya murah tapi perawatannya mahal. Ini sewa murah ini awalnya kan seperti itu Pak. Alang-alang. alang-alang. Ya seperti itu. Semak belukar begitu. Boleh nanya aja Bu, panas Bu. Ini jeraminya bisa dibuat loh Pak, dikomposer loh Pak. Kalau yang green caranya jerami jangan dibakar Pak, ditaruh di atas sawah terus dikasih EM4. Iya. Semprot. Terus didiamkan, nah itu bisa jadi dekomposer. Alamat ya. Langsung ke kecamatan aja nggak apa-apa. Mbak Cinta, Cinta dicari lama. Ya kalau Mbak Sinta ini dari mana? Pol Bangunan. Politeknik itu loh Pak. Ya lagi magang sampai Desember nanti. Ini kita juga kan untuk masang sprinkle ini kemarin ya Habisnya berapa, Pak? sedikitnya. Kalau segini ini sekitar 12 sampai 15 jutaan. Kira-kira menurut Bapak untung atau rugi? Pakai ini. Pakai sprinkle. Ya, sangat Hemat untung ya Pak sekali. ya? Sekarang gini aja Bu, kalau saya itu mikirnya gini. Ini kalau saya tenaga sendiri nyiram ini sehari, nggak selesai tanaman saya sudah rusak. Karena nyiram itu orang adegannya kita bicara. pagi itu ya harus selesai gitu loh. Jangan sampai terlalu panas. Ya berarti kan saya harus butuh banyak orang. Dan harus bersama. Nah, Waktunya mepet. mepet. Terus dari segi pestisida itu saya menghematnya hampir 70% dengan menggunakan metode sprinkle. Pupuk saya menghematnya bisa 30% 70% dari mana? dari jumlah biasanya kalau tanpa sprinkle. Konvensional kan ditakar kan Pak, jadi lebih hemat. Nah, kalau pakai sprinkle itu pupuk tidak larut ke got, siram. Terus waktu habis pupuk kita langsung bisa siram langsung hancur. Ya, ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya. Dwi. Itunya BBT Pak, bocah belajar. Bocah belajar tani di YouTube, terus di TikTok juga sama. Nanti kami sampaikan